Kecelakaan tunggal yang menewaskan mantan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara terjadi pada Minggu sore di jalur Trans Sulawesi kilometer 14, Kelurahan Sambilambo, Kolaka. Mantan Kepala Dinas Dukcapil Kolaka, Haji Abdullah, meninggal di lokasi kejadian setelah mobil yang dikemudikannya menabrak pohon besar di sebelah kanan jalan. Sementara istrinya luka di bagian kepala dan dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara, korban mengantuk saat mengemudi. Dengan kecepatan dan mengantuk, tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga keluar jalur dan menabrak pohon beringin yang berada di sebelah kanan jalan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal. Jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara mobil yang dikendari korban dibawa ke Polres Kolaka guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Pangalengan, Kabupaten Bandung Barat hancur tertimpa longsoran tebing setinggi 40 meter. 1 orang meninggal dunia. Satu unit rumah di Kampung Giri Awas, Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat rusak berat, tertimpa material longsor dari tebing setinggi 40 meter. Kerusakan rumah terlihat mulai dari belakang hingga depan. Longsor ini terjadi saat hujan deras melanda kawasan tersebut. Saat longsor, terdapat 7 orang warga yang sedang berada di rumah. 7 orang tersebut bahkan sempat terseret hingga beberapa meter dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Pada saat waktu kemarin, hari Sabtu sore, sekitar jam 2-an itu sudah mulai hujan. Nah, sebelum hujan, terus ternyata hujan cukup deras. Saat ini petugas dari BPBD Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemetaan wilayah rawan longsor. Sementara korban meninggal dunia telah dimakamkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Erik Farizal, iNews melaporkan. Warga Desa Ciherang, Sumedang, Jawa Barat memilih mengungsi ke tempat aman. Mereka khawatir adanya longsor susulan yang mengancam keselamatan mereka. Inilah suasana di Dusun Nangtung, Desa Ciherang, Sumedang, Jawa Barat, usai longsor yang menerjang Sabtu sore kemarin. Puluhan kepala keluarga dari satu RT memilih mengungsi karena khawatir akan adanya longsor susulan. Sementara petugas masih terus memantau lokasi longsor, mengingat kondisinya masih sangat rawan. Kalau yang diperintahkan mah ke saudara aja ke atas deh, biar tenang lah gitu. Walaupun gimana, kan ini takutnya masih labil gitu deh. Semua, bukan saya aja, cuma ini 3 rumah sampai 4 rumah sama Mang Engkos tuh pindah ke atas. Sementara itu, lokasi longsor yang tak jauh dari jalan raya area kawasan Cadas Pangeran menjadi tontonan warga yang penasaran. Mereka berhenti dari kendaraannya hanya untuk melihat lokasi longsor. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Seorang wanita di Tasikmalaya, Jawa Barat dipukul menggunakan tabung gas 3 kg oleh suaminya. Korban juga diancam akan ditusuk pisau. Anggota Polsek Mangkubumi bersama Polres Tasikmalaya mendatangi lokasi penganiayaan istri oleh suaminya di Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi mengevakuasi korban penganiayaan sekaligus menangkap suaminya. Pelaku menganiaya istrinya saat pulang dari pasar. Korban dipukul menggunakan tabung gas 3 kg serta diancam akan ditusuk dengan pisau. Dipukul sama apa? Tabung gas yang 3 kilo. Sama siapa dipukulnya? Sama suami. Saat itu lagi ngapain emang? Lagi ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba? Pulang dari pasar ngambil belanjaan, datang langsung marah-marah, ya udah langsung Dipukul. Saat penangkapan, pelaku sedang membawa senjata tajam jenis pisau. Diduga motif penganiayaan karena korban minta cerai. Terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, dan peristiwanya terjadi di belakang toko roti Lemona, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
dan sekarang perkaranya masih dalam penanganan Reskrim Polsek Mangkubumi dan dalam penyelidikan dan penyidikan anggota Reskrim Polsek Mangkubumi. Saat ini pelaku diperiksa petugas Polsek Mangkubumi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang selebgram bernama Alnaura Karima ditangkap polisi sektor Ilir Barat 1 Palembang. Tersangka terjerat kasus penipuan investasi bodong dengan modus jual beli pakaian. Beginilah suasana Mapolsek Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan. Para korban investasi bodong ini bersorak saat petugas kepolisian merilis tersangka selebgram asal Palembang Alnaura Karima alias Kanau. Tersangka diamankan berdasarkan laporan para korban yang merasa telah ditipu. Tersangka menjanjikan keuntungan dalam bisnis jual beli pakaian. Jual beli pakaian dan atas penawaran yang diberikan oleh si saudari ALN ini, si korban tertarik, akan tetapi di dalam perjalanannya ada yang tidak sesuai dengan harapan, sehingga korban melapor ke Polsek Ilir Barat 1. Awalnya Naura buka open invest di Instagram, terus mereka sendiri yang ngechat Naura. Dan Naura sama sekali kadang-kadang tidak kenal sama member Naura sendiri. 50 orang. Fee-nya berapa Fee-nya untuk satu orang? 1 M. Sebelumnya tersangka Alnaura Karima alias Kanau merupakan residivis kasus arisan online bodong dan pernah dipenjara selama 4 bulan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polres Lamongan, Jawa Timur menyita aset Samudra Zahratul Bilat, mahasiswi yang menjadi tersangka kasus investasi bodong. Aset yang disita berupa rumah senilai 1 miliar rupiah yang masih dalam tahap pembangunan. Inilah rumah milik Samudra Zahratul Bilat, tersangka investasi bodong Invesyu yang disita Polres Lamongan, Jawa Timur. Rumah yang masih dalam tahap pembangunan itu berada di komplek perumahan Grand Residence Zamzam di daerah Sumberjo, Lamongan Kota. Menurut pengembang, rumah senilai hampir 1 miliar itu berukuran 150 meter persegi. Rencananya juga akan dilengkapi dengan kolam renang 3 x 5 meter. 947. 47 dibayar 750. Sisanya katanya dibayarnya Februari. Ya, saya cuma melaksanakan tugas saya selaku penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset hasil dari tindak pidananya saudara Samudra Bilat. Terkait hal antara yang bisa kita sita hanya rumah ini. Terus terkait dengan mobilnya itu? Nanti untuk perkembangan lebih lanjut nanti kita kabari. Samudra Zahratul Bilat yang masih berstatus sebagai mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Surabaya viral setelah menipu korban dengan modus investasi yang bernama Invesyu. Samudra akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya laporan dari para korbannya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Video pengeroyokan siswa SMK di Gorontalo viral di media sosial. Pelaku terancam dikeluarkan dari sekolah. Informasi selengkapnya hanya di iNews Malam sesaat lagi.